Shalom Bapak Ibu. Shalom. Diberkati sepanjang minggu ini, amin. Haleluya. Kami percaya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, baik yang di rumah, kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, amin. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan. Batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah dan layak disembah. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan muji Tuhan. Kita akan naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, ku naikkan syukurku. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, Kasih yang begitu besar, amin. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Mari sama-sama katakan, Ku naikkan syukur. mari menari buat Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, Meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Amin.
Katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. katakan kepada Tuhan, Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya mari menari buat Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku naikkan syukur, amin. ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini Katakan, takkan berhenti. oh, Meninggikan nama-Mu, oh Yesus. dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, hanya untuk Katakan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. haleluya, berdoa Tuhan kita. Kita lebih semangat lagi puji Tuhan. Katakan, aku diberkati. Haleluya. Katakan, Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. katakan, Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. haleluya, katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, amin. karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tanpa Tuhan kita. Katakan kepada Tuhan, Kasih setiamu nyata bagiku, oh hikmat hikmat kebajikan tersedia bagiku. sebab Allah, Segala sanggup amin. limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa.
bagiku. Tuhan bagiku. Katakan Tuhan bagiku. bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Kami diberkati Bapa. Kami dilimpahi Bapa oleh berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga Bapa punya Allah yang seperti Engkau. Bela Bapak Ibu yang terkasih, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sama-sama kita angkat lagu pujian ini. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Kami datang Bapa bawa penyembahan kami Tuhan. Satu tujuan kami Tuhan untuk meninggikan Engkau, untuk menyembah Engkau Bapa. Mari sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, mari sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Engkau kami andalkan, Yesus. satu-satunya yang Engkau kami percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu lebih lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia, Engkau selalu yang baik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang haleluya, Engkau satu-satunya yang Yesus. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari Bapak Ibu dengan lembut sama-sama katakan, satu-satunya yang kuandalkan, Engkau satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau kami tinggikan, Engkau kami andalkan, Yesus Tuhan. Layaklah Kau disembah, layaklah Kau ditinggikan, sebab Engkau Allah Maha Mulia. Haleluya, Yesus, terpujilah Engkau, termulia. Layaklah Tuhan, layaklah Kau ditinggikan, Kau kami agungkan, Yesus. Segala pujian bagimu Tuhan, segala sembah bagimu Yesus, Yesus. Terpujilah, termulia, layaklah Kau disembah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya haleluya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, Tuhan, dan memperluas daerahku.
aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Ya Bapa kami yang di sorga, inilah yang menjadi kerinduan kami, kemauan kami ya Tuhan, bahwa kesakitan tidak akan menimpa kami, bahwa malapetaka tidak akan menimpa kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa itu akan melindungi kami. Dan biarlah ya Tuhan, di hari-hari ini kami semakin percaya kepada Engkau, iman kami semakin kuat Tuhan, mengandalkan Engkau. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan dengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus Engkau berbicara ke dalam hati kami masing-masing. Apapun Tuhan yang Engkau ingin sampaikan kepada kami, biarlah ya Tuhan kami akan mau dengarkan, kami akan terima supaya firman-Mu itu berbuah dan Tuhan akan berkembang Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar? Sehat, amin. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang fit dan kita semua berada dalam naungan Tuhan. Meskipun sampai saat ini kita masih beribadah secara online, kita beribadah di rumah kita masing-masing, mari kita tetap beribadah kepada Tuhan dengan memfokuskan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan agar kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan tidak terbatas dengan lokasi, dengan tempat, dimanapun kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Sambil kita menunggu pengumuman dari pemerintah supaya kita bisa beribadah kembali. Namun saya mendorong Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada di masa pandemi Corona ini, saya mau kita untuk mengambil satu pelajaran penting dalam hidup kita. Bahwa kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah tempat satu-satunya perlindungan kita. Meskipun uang kita sekarang banyak, tidak ada artinya. Jabatan kita, posisi kita, kedudukan kita tidak akan berarti apa-apa karena virus corona ini tidak pandang bulu. Semua orang bisa terkena virus corona. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ambil waktu-waktu ini, momen kesempatan ini untuk berkomitmen sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Dan sekarang kita masuk di bulan Juni dan kita masuk ke tema yang baru dengan tema bahwa Tuhan memberkati kita dalam hal materi. Nah, kita masuk ke tema yang baru, diberkati dalam hal materi. Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu kali saya pernah makan di rumah makan dan saya pesan mie goreng. Dan saat itu karena situasi perut saya tidak enak, saya meminta permintaan bahwa jangan dibuat terlalu pedas. Itu kebutuhan saya, itu permintaan saya. Lalu tidak lama kemudian mie gorengnya datang, tapi rasanya sangat pedas, ya, sangat pedas. Saya tidak mungkin marah karena sudah ditaruh di situ dan saya tidak mau berdebat, ya sudah, saya makan aja. Nah, berbeda dengan pelayanan Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus pasti menjawab setiap kebutuhan kita. Nah, yang pertama, dia jawab kebutuhan kita secara rohani. Dia selamatkan kita supaya kita bersama-sama dengan dia selama-lamanya di surga. Dia lakukan itu dengan cara dia disalibkan, mati supaya kita diselamatkan. Nah, itu kebutuhan yang utama. Dia menyelamatkan kita secara rohani dan secara kejiwaan. Kalau kita stres, kalau kita bingung, kalau kita gelisah, kalau kita khawatir, Yesus mengatakan, marilah kepadaku, engkau yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apalagi kebutuhan fisik, kebutuhan ekonomi, pastilah Yesus memberkati kita. Nah, inilah yang kita bahas di bulan ini, bahwa Yesus memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di masa sekarang ini adalah masa-masa yang sulit. Bagaimana kebutuhan sehari-hari kita, bagaimana keuangan kita, bagaimana kebutuhan keluarga kita. Sangat banyak kebutuhan. Ditambah lagi bagi kita yang punya anak,
ada yang mau masuk TK, ada yang mau masuk SMP, ada yang mau masuk SMA, ada yang masuk kuliah, pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi kita akan belajar di bulan ini bahwa Yesus pasti memberkati kita secara materi. Puji Tuhan, Yesus menjawab kebutuhan kita. Meskipun kita khawatir, jangan takut bahwa Yesus memberkati kita secara materi. Dia tidak hanya memenuhi kebutuhan kita secara rohani, tapi dia memberkati keperluan jasmani kita, keperluan sehari-hari kita. Nah, apa yang membedakan kita dengan keyakinan lain, agama-agama lain? Nah, kita tidak mistis, kita tidak magic, ya, bukan dengan sulap, bukan dengan sihir, tetapi kita akan belajar apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Mari kita belajar dari Markus 6 ayat 30 sampai yang ke-44. Nah, cerita ini tentang Yesus memberikan makan 5.000 orang yang sudah kita dengar sering, ya, mulai dari sekolah minggu. Sekali lagi dari Markus 6 ayat 30 sampai yang ke-44. Firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, firman Tuhan yang baru kita baca ini adalah rangkaian pelayanan Yesus di Galilea. Saat itu murid-muridnya baru pulang pelayanan, mereka beristirahat dan mereka mau menyeberang ke danau Tiberias. Karena banyaknya orang yang mau mengikuti Yesus, mereka sudah tahu kemana tujuan Yesus dan murid-muridnya. Orang-orang banyak itu sudah tahu, oh mereka mau ke danau Tiberias. Lalu mereka mendahului mereka lewat jalan darat dan mereka luan sampai ke situ. Orang banyak itu mengikuti Yesus berbondong-bondong. Nah, saya mau kita membayangkan cerita ini Bapak Ibu. Kalau kita ke Tiga Ras, ke Samosir, naik kapal, membutuhkan waktu 45 menit. Tetapi kalau dari Tiga Ras ke Samosir lewat perjalanan darat, maka membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Tetapi karena mereka sudah tahu arahnya mau ke Samosir, mereka langsung mendahului mereka berbondong-bondong. Nah, mungkin mereka berlari-lari, mungkin mereka lomba lari cepat, karena dikatakan di sini mereka duluan sampai. Lalu waktu Yesus mendarat
di situ, di danau Tiberias, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kenapa? Mungkin ada yang capek, mungkin ada yang penasaran, mungkin ada yang sudah berdesak-desakan. Yang mana Yesus? Yang mana Yesus? Bisa dikatakan hiruk pikuk. Karena dikatakan di sini mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, kita di sini di Brastagi, kalau sudah 17 Agustus, sudah berdesak-desakan, sudah banyak orang, apalagi pada saat itu, ya sangat berdesak-desakan. Lalu dikatakan tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Nah, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengajarkan kita bahwa hanya Yesuslah yang sanggup memenuhi kebutuhan kita dan melakukan mujizat untuk kita. Sekali lagi, hanya Yesuslah yang sanggup memenuhi kebutuhan kita dan melakukan mujizat untuk kita. Nah, apa yang membuat Yesus tergerak? Apa yang membuat Yesus mau memenuhi kebutuhan dan melakukan mujizat untuk mereka? Apa yang membuat? Yaitu belas kasihan. Dalam bahasa aslinya, belas kasihan adalah splagchnizomai, yang artinya bagian dalam. Nah, bagian dalam di sini bisa paru-paru, bisa jantung, bisa hati, bisa isi perut. Nah, secara rohani Bapak Ibu, artinya kita adalah bagian dalam Tuhan. Kita adalah isi hati Tuhan. Di dalam isi hatinya, God's heart, isi hati Tuhan adalah kita. Kalau kita punya jantung, kalau kita ada sakit di bagian dalam, sikit di sini salah, sikit di sini salah, geser di sini sikit salah. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Makanya tidak heran dia tidak tahan melihat manusia itu berdesak-desakan, hiruk pikuk, hatinya tidak tahan. Itu sebabnya tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hanya Yesuslah yang sanggup memenuhi kebutuhan kita dan sanggup melakukan mujizat untuk kita. Amin. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kebutuhan kita terpenuhi dan kita bisa mengalami mujizat yang daripada Tuhan? Sekali lagi, ini bukan sulap, ini bukan magic, bukan sihir, tetapi cara Tuhan sendiri menurut Alkitab. Bagaimana caranya kita supaya kebutuhan kita terpenuhi dan kita bisa mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama, haus akan pengajaran firman-Nya. Haus akan pengajaran firman-Nya. Saya bacakan lagi ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, perhatikan ini. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, kenapa sih Tuhan Yesus enggak langsung kasih minum, enggak langsung memberikan makan, tapi terlebih dahulu memberikan pengajaran kepada mereka. Nah, ini yang harus kita terlebih dahulu harus kita tahu, bahwa Yesus mengajarkan dahulu kepada mereka. Nah, pertanyaannya, mengajarkan apa sih? Ya, apa yang Yesus ajarkan kepada mereka? Nah, kalau kita melihat ke pasal sebelumnya, yaitu ke pasal 4, Yesus mengajarkan tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah. Bagaimana cara kerja kerajaan Allah. Kemana-mana Yesus melayani, kemana-mana Yesus singgah ke kota-kota dan desa-desa, Yesus mengajarkan prinsip kerajaan Allah. Mari saya jelaskan, apa sih prinsip kerajaan Allah? Nah, ini dia, saya jelaskan. Bahwa hal-hal yang besar pasti terjadi dalam hidup kita. Nah, perhatikan ini, kalau kita mulai dengar firman Tuhan, kita terima dan kita lakukan, maka hal-hal yang besar pasti terjadi dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi, prinsip kerajaan Allah. Kita dengar firman Tuhan, kita terima dengan hati yang terbuka, lalu kita lakukan, kita melayani Tuhan. Maka kita pasti berbuah dan perkara-perkara yang besar pasti terjadi dalam kehidupan kita. Simpel Bapak Ibu, itulah pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah.
bahwa mujizat yang besar pasti kita alami. Perkara-perkara yang luar biasa pasti kita alami. Waktu kita dengar firman Tuhan, lalu kita terima dan kita melayani Tuhan. Jadi inilah yang Yesus ajarkan. Dalam pengajarannya sangat simpel dan mudah dipahami semua orang dari dulu sampai sekarang. Yesus tidak langsung memberikan mereka makan, Yesus tidak langsung show up, Yesus tidak langsung melakukan perkara-perkara yang luar biasa, tetapi Yesus mulai mengajar kepada mereka. Karena iman, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Lalu diterima dengan hati yang baik, hati yang terbuka, lalu melayani Tuhan dilakukan. Maka perkara-perkara yang besar pasti terjadi. Waktu kita dengar firman Tuhan, lalu kita terima. Karena di pasal 4, Yesus mengatakan ada macam 4 tanah, yaitu pinggir jalan, berbatu-batu, ada yang di semak duri, dan ada yang di tanah yang baik. Nah, itulah gambaran hati kita. Nah, tidak hanya didengar, tapi juga diterima. Nah, benih firman Tuhan itu, ya, benih itu artinya pengajaran firman Tuhan. Tapi waktu kita meresponi, itulah hati kita, itulah gambaran hati kita. Itu sebab Bapak Ibu saya berdoa, dimanapun kita berada, waktu kita mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah hati kita seperti tanah yang subur. Waktu kita dengar firman Tuhan, hati kita seperti tanah yang subur. Saya percaya bahwa waktu hati kita seperti tanah yang subur, maka berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Maka perkara yang besar pasti terjadi. Amin. Pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saya ulangi, karena ini sangat penting. Kan tadi dikatakan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Lalu Yesus mengajarkan tentang prinsip kerajaan Allah. Inilah prinsip kerajaan Allah itu. Kita dengar firman Tuhan, kita terima dengan hati yang terbuka, di tanah yang baik, lalu kita lakukan. Maka perkara-perkara yang besar pasti terjadi. Karena ini sangat penting. Kenapa Bapak Ibu? Karena selama ini kita selalu hidup dengan cara pikir kita, cara kerja kita. Makanya kita kecewa dan gagal. Tetapi mari kita belajar cara kerja kerajaan Allah. Maka perkara-perkara yang besar, mujizat-mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mulai dengar firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Lalu kita terima dengan hati yang terbuka. Lalu kita lakukan. Maka kita pasti berbuah berlipat kali ganda. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Hauslah akan firman Tuhan. Kejar pengajarannya. Kalau ada di gereja, kelas-kelas pemuritan, ikutilah. Hauslah akan pengajaran firman Tuhan. Lalu terima dengan hati yang terbuka, lalu layani Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Nah, apa motivasi kita waktu kita ke gereja? Apakah kita rindu akan firman Tuhan, ataukah kita hanya berkat, uang, materi? Hanya Tuhan yang tahu. Kita mengikut Tuhan, apakah kita haus akan firman Tuhan, atau hanya mengejar berkatnya saja. Nah, lewat pembacaan firman Tuhan kita hari ini, Yesus terlebih dahulu mengajar kita, memberitahukan kita bagaimana cara kerja kerajaan Allah. Terlebih lagi Bapak Ibu di masa pandemi COVID-19 ini, yang harus kita kejar pertama kali adalah firman Tuhan. Yang kita kejar adalah pengajaran firman Tuhan, karena iman kita muncul, kekuatan kita muncul waktu kita dengar firman Tuhan. Bukan malah gila-gilaan siang malam mencari uang. Nah, selama 2 bulan ini saya membuat penelitian kecil-kecilan. Ya, apalagi di masa ini, masa-masa yang sulit, ekonomi pun sangat sulit. Nah, saya melakukan penelitian kepada 2 jenis orang. Jenis yang pertama, dia yang saya tahu orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan
Jenis yang kedua, saya tahu orangnya dia nggak terlalu peduli kebaktian, ya nggak terlalu peduli beribadah, ya pokoknya acuh tak acuh lah, ya waktu beribadah kepada Tuhan. Dan hasilnya Bapak Ibu, saya melihat bahwa orang yang pertama ini yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia tetap kuat. Ya, dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap tegar meskipun usaha sulit, meskipun pemasukan kurang, meskipun mungkin makanannya ikan asin, dia tetap kuat karena pegangannya adalah firman Tuhan. Tetapi jenis orang yang kedua ini, dia yang acuh tidak acuh beribadah kepada Tuhan, hidupnya khawatir, hidupnya kebingungan, hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Karena apa? Pegangannya adalah uang. Sedangkan yang pertama tadi pegangannya adalah firman Tuhan. Bapak Ibu, supaya hidupmu kuat, supaya hidupmu tidak terombang-ambing, supaya hidupmu tetap kokoh di masa-masa sulit ini, kejarlah firman Tuhan, hauslah akan firman Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada, kejarlah pengajaran firman Tuhan. Milikilah sikap yang haus akan firman Tuhan. Kalau kita dengarkan hamba Tuhan berkhotbah atau mengajar, dengarkanlah dengan antusias, dengan sungguh-sungguh. Simple aja rumusnya Bapak Ibu. Dengar firman Tuhan, ditambah kita terima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, ditambah kita melayani Tuhan, kita lakukan, maka kita akan mengalami buah-buah yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bukan hanya berbuah, tapi sampai 100 kali lipat. Saya mendorong semua jemaat, jangan hanya kejar berkat, siang malam banting tulang. Kasihan tulangnya dibanting. Ya. Kasihan, tetapi kejarlah Tuhan Yesus, kejarlah pengajarannya. Saya terkadang kasihan lihat jemaat yang siang malam bekerja sampai enggak ke gereja, sampai enggak KKA. Saya kasihan. Lalu hidupnya begitu-begitu aja, berputar-putar, tidak ada sukacita. Lalu dalam hati saya, saya tunggu, nanti ujung-ujungnya pasti ke gembala juga akhirnya. Mengadu, Bapak Gembala tolonglah aku. Tapi apa yang saya masukkan di sini Bapak Ibu, langsung saja kita mengandalkan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita terima langsung saja, dan lihatlah engkau akan mengalami buah-buah yang berlipat kali ganda. Tidak heran Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ingat, fokus kita mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, bukan berkat-berkatnya. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka semuanya itu, kebutuhan kita di bulan ini pasti ditambahkan oleh Tuhan. Nah, itulah cara kerja kerajaan Tuhan. Kalau kita lakukan cara kerja kita, kalau kita teruskan, saya takut kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari, di gereja ini Bapak Gembala kita banyak mengajarkan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan kita. Baik itu pengajaran tentang keluarga, mengelola keuangan, membesarkan anak, apa saja yang menjadi kebutuhan kita diajarkan di gereja ini. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun kita berada, mari kita haus akan firman Tuhan, kita dengar dengan hati yang baik, kita terima, kita lakukan itu, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Amin. Amin. Yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan agar kebutuhan kita terpenuhi dan kita mengalami berkat dan mujizat yang daripada Tuhan. Yang kedua, mulai dari apa yang ada. Sekali lagi, mulai dari apa yang ada. Waktu Yesus mengajar, hari sudah mulai malam. Nah, kita bisa bayangkan saat itu orang banyak yang mendengarkan sudah capek. Ya, karena mereka sudah berlari mengejar Yesus, mendahului Yesus di jalan darat, pastilah mereka sangat lapar.
Keadaan mereka sangat membingungkan, hiruk pikuk. Lalu murid-muridnya berkata kepada Yesus, Yesus, hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pulang. Siapa yang mau kasih mereka makan? Ya, biar mereka beli makanan mereka sendiri-sendiri, baik di kampung, baik di desa. Karena yang mau dikasih makan 5.000 orang laki-laki, belum istrinya, belum anak-anaknya. Ya, kita saja kalau mau traktir 10 orang makan saja langsung berpikir, ya teman saya mengatakan, lah tertahan. Ya, mau traktir 10 orang ini, traktir 5.000 orang laki-laki. Siapa yang mau kasih mereka makan? Pakai uang siapa? Pakai duitnya siapa? Uangnya dari mana? Ya, lalu ayat yang ke-38 dikatakan seperti ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, berapa yang ada padamu? Apakah Yesus tidak tahu segala sesuatu? Pertanyaannya, apakah Yesus tidak tahu? Apakah dia kurang kerjaan tanya begitu? Kan dia kan Tuhan. Bisa aja dia langsung kasih semua makan, bom seperti itu. Mengapa dia bertanya? Jawabannya adalah untuk menguji iman mereka. Untuk menguji iman mereka. Nah, versi Yohanes, dalam Yohanes 6 ayat 5 sampai 6 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Nah, perhatikan ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ia bertanya untuk menguji iman mereka. Apakah mereka percaya kepada Yesus? Apakah mereka percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizatnya? Karena dikatakan di sini, karena Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya, yaitu memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Belum istrinya, belum anak-anaknya. Kalau orang karo, biasanya anaknya ada 3. Ada anak sin tua, ada anak sin tengah, ada anak sin muda. Tapi Yesus sudah tahu. Ya, kira-kira berarti kalau di total 25.000 orang. Ya, sangat banyak. 25.000 orang yang mau ditraktir. Ya, tetapi di sini waktu kita baca, Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Waktu dia tanya kepada murid-muridnya, berapa roti yang ada padamu? Sebenarnya dia sedang mempertanyakan, apakah ada imanmu? Apakah engkau percaya kepadaku? Dia mau menguji kita, karena dia sudah siap untuk memberkati kita. Nah, saat-saat ini Bapak Ibu, Saudara-saudari, iman kita sedang diuji. Apakah iman kita tetap kuat kepada Tuhan? Apakah iman kita semakin kokoh? Atau apakah iman kita semakin lemah? Marilah iman kita semakin kuat, semakin percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia sanggup memberkati kita karena dia sudah tahu apa yang dilakukannya untuk kita. Nah, sebelum Yesus melakukan mujizatnya, dia bertanya kepada murid-muridnya, berapa roti yang ada padamu? Lalu dikatakan, cobalah periksa. Cobalah periksa. Lalu yang ada 5 roti dan 2 ikan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesus sudah tahu apa yang dilakukannya untuk kita. Yesus sudah tahu apa kebutuhan kita. Yesus sudah siap melakukan mujizat untuk kita. Tetapi dia menguji iman kita. Lalu dia mengatakan, cobalah periksa. Cobalah periksa apa yang ada padamu. Mulai dari apa yang ada. Cobalah periksa. Karena semua mujizat sudah disiapkan untuk kita. Yesus sudah tahu. Tapi sekarang yang harus kita lakukan adalah mulai dari apa yang ada. Cobalah periksa. Mulai dari apa yang ada. Mari kita periksa apa yang ada pada kita sekarang. Berapa uang yang kita punya? Kita periksa. Berapa barang yang kita punya? Coba kita periksa, mulailah dari apa yang ada, lalu serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan melakukan mujizatnya untuk kita. Jikalau kita menonton
firman Tuhan ini bersama dengan keluarga, tanyakan kepada sebelah kita, cobalah periksa. Coba periksa apa yang ada pada kita. Kalau kita sendirian, tanya kepada diri kita, cobalah periksa apa yang ada padaku. Dan mulailah dari apa yang ada, maka Tuhan pasti memberkati kita. Sebuah kesaksian Bapak Ibu, saya pribadi yang mengubahkan hidup saya sampai sekarang. Suatu kali saya berdiri di depan gereja, lalu saya uring-uringan kepada Tuhan. Saya mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, aku mau gereja yang seperti ini. Tuhan, aku mau gereja yang seperti ini. Saya terus mengeluh kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba seperti Tuhan menegur saya. Tuhan mengatakan, itu tempat amplop kosong. Isi sampai penuh. Ya, isi sampai penuh amplop karena di tempat itu kosong. Ya, lalu saya merasa tertegur Bapak Ibu Saudara-saudari, sepertinya Tuhan mengatakan, apapun yang engkau inginkan, gereja seperti apapun yang engkau rindukan, selalu mulailah dari apa yang ada. Atau kita bisa mulai siapa yang ada. Mulailah dari siapa yang ada. Karena saya di gereja, saya menceritakan pengalaman saya di gereja. Suatu kali gereja kita sangat butuh pemain musik, ya, bisa dikatakan kekurangan pemain musik. Lalu karena saya dengar firman Tuhan ini, mulai dari apa yang ada, mulai dari siapa yang ada, saya enggak cari-cari keluar, saya enggak cari-cari pemain musik gereja lain, saya enggak bajak mereka, saya enggak mulai iming-imingi mereka dengan gaji tertentu, tapi saya mulai dari apa yang ada. Betul, memang harus butuh waktu, harus sabar, dan itulah yang saya lakukan selama 4-5 tahun ini. Puji Tuhan. Ya, mungkin ada rencana ibadah kita akan dilakukan karena akan dilakukan secara new normal. Ya, dengar-dengar kalaupun ibadah kita dilakukan akan dilakukan sampai 3 kali gelombang. Kalaupun itu dilakukan, pemain musik kita, tim musik kita sudah siap, sudah ready. Mungkin kalau misalnya 3 tim berarti bisa sampai 12, mungkin sampai 15 orang pemain musik kita sudah siap, sudah ready. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena saya melakukan mulai dari siapa yang ada. Betul dari nol kita kekurangan, tapi saya setia mulai dari siapa yang ada, kembangkan, bangun. Butuh waktu, harus sabar. Puji Tuhan, kita akan siap melakukan ibadah secara normal. Amin. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita punya kerinduan untuk punya usaha yang diberkati oleh Tuhan, usaha maju. Mulailah dari yang kecil-kecil. Kalau kita mau usaha makanan yang berhasil, mulailah dari yang kecil-kecil. Kalau kita butuh usaha pakaian, apapun usaha kita, mulailah dari hal yang kecil-kecil. Saya rindu Bapak Ibu, itulah kerinduan kami dari penggembalaan. Kami rindu semua jemaat Trinity, semua usaha bisnis mata pencarian jemaat GCI Trinity Brastagi diberkati oleh Tuhan. Tapi mulailah dari apa yang ada. Maka Tuhan Yesus pasti memberkati engkau. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mulailah dari apa yang ada. Karena Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Yesus siap untuk memberikan mujizatnya untuk kita. Sambil WL dan pemain musik maju ke depan. Inilah yang kita pelajari pada hari ini. Bahwa Yesus pasti memberkati kita dalam hal materi. Yesus pasti memberkati keuangan kita. Yesus pasti memberkati perekonomian kita. Tapi yang harus kita lakukan yang pertama hari ini, mari kita haus akan pengajaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita mulai dari apa yang ada. Mungkin yang kita punya hari ini hanya 10.000, mulailah dari situ. Mungkin kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, sumber dayaku tidak ada, mulailah dari apa yang ada. Mungkin kita katakan, Tuhan, modalku sedikit,
mulailah dari apa yang ada. Kalau engkau mulai, engkau serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati engkau berlimpah-limpah. Karena itulah cara kerja kerajaan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan. Mari kita buka hati kita supaya firman Tuhan itu berbuah. Kita diberkati berlimpah-limpah. Mari kita buka hati kita responi firman Tuhan. Kita angkat pujian. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Katakan engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Engkau Mari kita kejar Dia. Tuhan Hauslah akan Dia. Aku hanya akan berharap padamu. Mari kita hampiri Dia satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Hanya Engkau Yesus. Satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari kita pujiin dari awal sampai kita responi firman Tuhan. Kita buka hati kita. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Aku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari dalam hadirat Tuhan, mari kita responi firman Tuhan ini supaya tidak sia-sia. Kita belajar bahwa Yesus, hanya Yesuslah yang sanggup memenuhi kebutuhan kita dan melakukan mujizat kita kepada kita. Apa yang menjadi keperluanmu saat ini? Apa yang menjadi kebutuhanmu saat ini? Serahkan kepada Tuhan. Mungkin kebutuhan sehari-hari, mungkin kebutuhan keluarga, mungkin kebutuhan untuk uang sekolah, mungkin kebutuhan untuk uang kuliah. Untuk apa saja, mari serahkan kepada Tuhan. Andalkan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini kebutuhanku. Dia adalah Bapa kita. Dia pasti menjawab setiap kebutuhan kita. Mari Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu ini. Serahkan kepada Tuhan setiap pergumulanmu. Sehabis pujian ini, kita akan masing-masing berdoa kepada Tuhan. Kita angkat dari refnya saja. Katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan.
satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau Tuhan memberkati kami. Engkau yang memulihkan kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap kebutuhan kami. Tuhan memberkati setiap kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Perekonomian kami. Berkatilah Tuhan. Kebutuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kebutuhan sehari-hari kami, kebutuhan anak-anak kami, kebutuhan keluarga kami, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang kami andalkan Tuhan, Engkau yang kami andalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau lah kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan. Baik Bapa, haleluya. Terima kasih, Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami masih bisa menikmati hadirat-Mu. Kami masih bisa menikmati jamahan-Mu ya Tuhan. Biarlah pada hari ini kami mau mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya kami andalkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti memberkati kami. Engkau pasti melakukan mujizat-Mu Tuhan untuk kami. Tapi ajarlah kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah-rumah ya Tuhan. Ajarlah kami, supaya kami haus akan firman-Mu. Kami haus mengejar pengajaran-Mu. Dan ajarlah kami ya Tuhan, supaya tidak bersungut-sungut, tidak uring-uringan, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Tapi kami mau mulai dari apa yang ada. Kami mau memeriksa apa yang kami punya. Kami mulai dari siapa yang ada. Dan kami percaya ya Tuhan, maka berkat-berkat-Mu akan melimpah untuk kami. Bahwa perkara-perkara yang besar akan kami alami. Meskipun situasi ini sulit ya Tuhan, kami akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sangat percaya, terlalu percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan menggembalakan kita sepanjang minggu ini. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan kita dikumpulkan di rumah masing-masing, lalu diserahkan kepada ketua KKA, agar ketua KKA akan menyerahkannya kepada gereja. Yang kedua, KKA di rumah masing-masing tetap sesuai dengan waktu kita masing-masing, dan diharapkan sebagai kaum bapak menjadi imam untuk membawa keluarganya kepada Tuhan. Dan kami dari gereja Bapak Ibu terus menghimbau supaya kita terus menjaga kesehatan kita. Apapun yang kita lakukan, kalau kita bekerja, kita tetap menjaga kebersihan supaya kita semuanya sehat-sehat. Itulah kerinduan kami, supaya semua jemaat Trinity Brastagi sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Sekian pengumuman kita. Kalaupun minggu depan ibadah online atau sudah beribadah, kita menunggu dari pemerintah. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Ya, kita angkat pujian tadi dari refnya saja, sambil kita terus menikmati satu-satunya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan iman, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bisa menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu di sepanjang ibadah kami. Dan biarlah ya Tuhan puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Dan waktu Engkau Tuhan sudah berfirman, biarlah itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya firman-Mu itu Tuhan bisa berbuah, bisa berkembang ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami haus akan firman-Mu dan kami mulai dari apa yang ada. Ya Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk semua jemaat Trinity Brastagi, kalaupun Tuhan minggu ini akan bekerja, melakukan aktivitas kami masing-masing, biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah semua jemaat Trinity Brastagi terlindung dari virus corona. Tidak ada yang terkena virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kami diberkati oleh Tuhan. Apapun pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Asalkan tidak melanggar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan kami daripada segala sakit penyakit. Tuhan jauhkan kami daripada segala mara bahaya. Dari yang terkecil sampai yang tertua, semua jemaat lindungi dengan darah Yesus. Sebelum kita pulang, mari kita angkat tangan kita. Kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Biji mata Tuhan, umat tebusan Tuhan, Engkau yang sudah setia mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang sudah dibuktikan di kayu salib, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita mulai dari saat ini, esok sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya, menjemput kita orang yang percaya kepadanya. Sama-sama katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.